Bab 016. Permisi. Terdengar suara memanggil dari luar. Faris beranjak dan segera membuka pintu. Permisi, ini baju yang tadi Anda minta. Pelayan itu tersenyum ramah dan sangat sopan. Baiklah, terima kasih. Reinhard menerima baju tersebut. Pelayan itu tersenyum. Kemudian membungkukkan badan dan segera berlalu. Ini pakailah. Menyerahkan baju tersebut kepada Amira. Ini baju siapa? Ini bukan baju aku, abang. Amira menunjukkan raut wajah protes. Pakai saja. Tapi ini bajunya masih baru. Abang memesan itu buat kamu. Ya udah, aku pakai. Tapi abang keluar dulu. Kenapa harus keluar? Matiin saja lampunya. Bercanda. Abang keluar dulu. Aku mau ganti baju. Amira mulai emosi. Faris pun akhirnya nurut. Ia pun keluar. Ia tidak bisa bercanda ataupun membantah saat ini. Ia tahu Amira sedang kesal padanya. Bagaimanapun Amira lebih muda darinya. Ia harus banyak mengalah. Jika Amira kembali ke hotel tempat ia menginap bersama teman-temannya, berarti Amira akan bertemu lagi dengan laki-laki itu, laki-laki yang telah berani menggendong Amira. Laki-laki yang sama mengajak Amira hujan-hujanan. Tapi mau bagaimana lagi? Semua orang memang tidak tahu dengan status mereka yang sudah menikah. Dan, kalau dilihat-lihat laki-laki itu memang tidak buruk dari segi fisik. Bahkan jika laki-laki itu mau dan mempunyai bakat, dia mungkin juga bisa menjadi aktor. Mendadak Faris menjadi khawatir. Selama ini dirinya terlalu santai. Ia hanya menganggap Amira gadis polos biasa tanpa menyadari kalau gadis itu juga bisa diincar oleh orang lain. Dia benar-benar tidak berpikir sampai ke sana. Ia merasa kecolongan. Hatinya menjadi gundah. Abang, Amira keluar, bajunya telah diganti. Sudah selesai. Iya, sekarang antar aku balik. Aku mau ketemu sama teman-teman aku. Yakin, sekarang masih hujan deras. Alasan mencoba menahan. Tapi nanti teman-teman aku nyariin. Saya sudah hubungi guru kamu. Kok bisa? Memang abang punya nomornya? Ya sudah, kita masuk dulu ke dalam. Faris menarik Amira lalu menutup pintu. Abang. Abang bohong kan? Tahu dari mana abang nomor HP guru aku? Kamu nggak perlu tahu. Tapi, Mira. Terus sekarang aku mau ngapain di sini sama abang? Kamu nggak suka sama saya di sini? Bukan gitu. Memang abang nggak punya kegiatan. Abang kan biasanya sibuk. Lagi nggak ada jadwal. Terus kenapa belum pulang? Maksudnya? Ya, memang abang nggak syuting. Abang kan sibuk. Ya karena memang lagi nggak ada Amira. Bohong. Kamu kenapa dari tadi nggak percayaan sama saya? Amira enggan menjawab pertanyaan dari Faris. Ia malah berbaring dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Mira, aku mau tidur. Jangan ganggu. Amira merubah posisinya membelakangi Faris. Kenapa dia harus ada di sini? Seharusnya dia bersama teman-temannya kan sekarang, dia harus menghubungi teman-temannya. Tapi ponselnya ada di hotel tempat mereka menginap. Faris memejamkan matanya. Entah kenapa ia merasa sedari tadi dirinya selalu diajak berdebat oleh Amira. Sikap Amira benar-benar berubah secara signifikan sejak gadis itu menikah dengannya. Dari seorang gadis pemalu, berubah menjadi cerewet, manja, dan sekarang mereka malah berdebat seperti tidak mengerti satu sama lain. Ia mencoba berpikir, apa kesalahan ada pada dirinya. Tapi di balik itu semua, ia kadang selalu lupa bahwa mereka sebenarnya adalah suami istri. Di mana tanggung jawab terbesar dalam hubungan ini ada pada dirinya. Amira masih berusaha untuk berpura-pura tidur dan membelakangi Faris. Namun sudah sekitar 1 jam ia masih juga belum terlelap. Ia pun berbalik menghadap Faris. Dilihatnya laki-laki itu sudah tertidur rupanya. Perlahan Amira beringsut. Ia hendak kabur. Dia tidak percaya jika Faris mengenal gurunya dan sudah meminta izin atas dirinya. Amira benar-benar khawatir jikalau saat ini orang-orang sedang sibuk mencarinya. Apa yang akan dipikirkan teman-temannya nanti? Bisa-bisa mereka heboh kalau ia tidak ada di hotel bersama mereka. Tangannya melambai-lambai di depan wajah Faris.
memastikan kalau laki-laki itu benar-benar tertidur. Dengan langkah hati-hati Amira berjalan menuju pintu. Mau kemana? Langkah Amira terhenti, ia berbalik. Faris terbangun rupanya. Mau balik ke tempat menginap. Masih hujan deras Amira. Tapi abang, nanti teman-teman nyariin. Enggak, Faris masih bertahan dengan spekulasinya. Abang sok tahu. Nanti mereka kira Amira hilang bagaimana. Enggak akan. Sudah sini tidur lagi. Amira berdecak. Ia pun melangkah kembali ke ranjang dengan wajah cemberut dan kaki yang dihentak-hentakkan ke lantai tanda protes. Sini. Faris menarik tangan Amira menyuruh gadis itu berbaring di sampingnya. Nggak mau. Amira dari tadi kok ngambek terus. Faris menarik dirinya untuk lebih dekat dengan Amira. Masih marah gara-gara abang yang gantiin baju kamu. Apaan? Nggak usah dibahas. Amira malu sendiri mengingatnya. Mira. Faris menyibakkan rambut Amira agar ia bisa melihat wajah cantik gadis itu dengan jelas dari samping. Hatinya sedari tak henti-hentinya berdebar. Berada di dekat Amira dengan cuaca yang dingin karena hujan dan suara halilintar yang terdengar menggelegar membuat hasratnya timbul. Faris masih menyibakkan rambut Amira. Mengelusnya pelan. Sementara Amira masih diam merajuk. Ya sudah sekarang kamu tidur. Saya akan keluar dulu mencari udara segar. Faris pun beranjak keluar dari kamar. Meninggalkan Amira yang masih merasa kebingungan. Faris tahu belum saatnya mereka melakukan ini. Setidaknya mereka harus melakukannya saat Amira benar-benar siap, dan apa mungkin dia harus terus menahan diri. Yang tidak dia sangka adalah gadis polos seperti Amira ternyata mampu membuat hatinya menjadi bimbang seperti ini. Entah magnet apa yang dimiliki gadis itu untuknya sekarang. Amira menutup pintu kamar mandi dengan keras saking masih syok dengan apa yang Faris lakukan kepadanya tadi. Dia melihat dirinya di cermin. Meraba-raba bagian tubuhnya yang tadi disentuh oleh Faris. Belayan dan sentuhan yang diberikan Faris masih terbayang-bayang di kepalanya. Seumur hidupnya baru pertama kali ia mengalami hal ini. Dert, dert. Getaran dari ponsel Faris. Amira melirik meja. Dia pun segera mengambil ponsel tersebut. Suci. Halo? Ada yang mau saya sampaikan. Suara di seberang terdengar gugup. Suci. Maaf apa saya bisa berbicara dengan pemilik HP ini. Rupanya Suci belum menyadari kalau yang berbicara dengannya saat ini adalah Amira. Ini gue Amira. Jadi lo sekarang lagi sama laki lo Mira. Iya. Gimana di sana anak-anak pada heran nggak? Gue nggak ada di sana. Nggak, yang lain udah pada balik ke kamar masing-masing. Sudah pada tidur mungkin abis kehujanan. Dan, kayaknya cuma gue aja yang khawatir sama lo. Untungnya lo satu kamar sama gue. Kalau nggak, bisa asteris lo. Suci nyerocos tanpa jeda. Iya, iya. Bu Tami nanyain gue nggak? Untungnya Bu Tami nggak nanyain lo. Sekarang lo cerita, kenapa lo bisa ada sama laki lo sekarang? Duh nanti aja gue cerita. Soalnya ceritanya panjang. Ya lo mah, gue penasaran nih. Aduh, besok deh besok. Sekarang udah dulu ya. Besok pagi gue balik ke sana. Tut, Amira mengakhiri panggilan telepon. Amira merasa lega setelah menerima telepon dari Suci. Untungnya Suci menyimpan nomor Faris di ponselnya. Sehingga dia dapat diandalkan di saat-saat seperti ini. Faris belum juga kembali ke kamar. Kenapa ya? Amira ingin memeriksanya di luar. Saat itu di luar kamar, Faris tengah terduduk termenung di sofa. Dia belum juga melupakan kejadian tadi. Kalau saja Amira tidak menghentikan aksinya tadi entah apa yang akan terjadi pada mereka sekarang, mungkin saja mereka akan. Faris menggelengkan kepalanya. Pikirannya sedari tadi tidak jauh-jauh ingin melepaskan hasrat yang selalu ia tahan sejak lama ketika selalu berada di dekat Amira. Bagaimana ini? Kalau begini terus dia bisa jadi gila. Dan juga menahan ini semua sangat menyakitkan baginya. Tapi, apa gadis itu mengerti apa yang dia inginkan? Kalau tidak, bisa saja dia melakukan kesalahan.
Faris kembali menghela nafas panjang dengan nafasnya yang sedari tadi sudah sangat berat. Apa dia harus pusuh? Sepertinya begitu. Setidaknya itu bisa menghilangkan rasa tegangnya sekarang, tubuhnya butuh banyak bergerak. Abang ngapain? Faris langsung berdiri dari pusuknya tatkala melihat Amira yang baru keluar dari pintu kamar. Saya sedang olahraga. Olahraga? Iya, akhir-akhir ini berat badan saya mulai naik. Faris berbohong. Amira memperhatikan tubuh Faris yang mulai berkeringat dari atas sampai bawah. Perasaan tidak ada perubahan dari tubuh laki-laki itu, masih ideal seperti sebelumnya. Abang, aku mau tanya. Faris terdiam sejenak. Wajahnya terlihat canggung karena hal yang dia lakukan pada Amira tadi. Mau tanya apa? Menerka-nerka soal kejadian sebelumnya. Sebenarnya, kita tadi. Apa yang akan gadis ini tanyakan? Amira menunduk malu hendak menanyakan apa yang akan dia maksud. Amira, kami tidak pernah pacaran bukan? Pertanyaan spontan Faris membuat Amira mengangguk kaku. Dirinya memang tidak berpacaran. Alasan salah satunya adalah, dia memang jarang keluar rumah sejak sang ayah meninggal. Faris tersenyum benar saja, dia telah melakukan hal ini kepada seorang gadis polos. Ya, sudah sepertinya kamu belum siap ngelakuin itu. Ngelakuin apa? Tanya Amira. Faris tersenyum. Belum saatnya, ya sudah lebih baik kita tidur sekarang. Dengan segera Faris pun menggandeng tangan Amira untuk masuk ke dalam kamar. Faris sudah merasa tubuhnya tidak merasa tegang lagi. Dia rasa tidak apa-apa kalau mereka tidur berdua sekarang. Tidak ada pikiran mesum lagi dalam pikirannya sekarang, hahaha pikiran mesum. Dia laki-laki yang normal bukan? Kini kepalanya malah dimasuki oleh pikiran-pikiran seputar pertanyaan Amira tadi. Dia merasa tidak bisa menjelaskan apa-apa untuk saat ini. Dia butuh waktu yang tepat. Faris butuh merangkai kata yang bisa dicerna oleh Amira, tentang bagaimana hubungan mereka selanjutnya. Jangan sampai Amira salah menangkap apa yang akan dirinya jelaskan nantinya. Faris mengecupi bagian wajah Amira yang sudah tertidur berkali-kali. Gadis itu lebih menggemaskan di kala tidur. Haruskah dia tidur juga sekarang? Sudah berapa jam dia berpikir? Sudah lupakan, sedari tadi dia hanya memikirkan cara untuk mengajari Amira. Namun pada akhirnya dia merasa lebih baik membiarkan semua berjalan dengan sendirinya. Dirinya yakin lambat laun Amira pasti akan mengerti. Faris semakin mempererat pelukannya pada Amira. Beberapa saat kemudian dia pun juga tertidur dengan sangat pulas. Keesokan harinya, Amira diantar oleh Faris dengan menggunakan mobil yang entah milik siapa dia juga tidak tahu. Walaupun sebelumnya ada perdebatan antara mereka berdua karena Amira bersikeras ingin naik taksi online. Amira takut kalau dirinya pergi terlalu siang akan banyak teman-temannya yang curiga. Akhirnya perdebatan tersebut menemukan titik tengah dengan Amira mau diantar oleh Faris sebelum matahari meninggi. Sesampainya di depan hotel tanpa sepatah kata Amira langsung turun dari mobil. Meninggalkan Faris yang terus menatapnya penuh kecemasan akan teman laki-laki Amira yang sudah beberapa kali dia lihat selalu bersama Amira. Apakah Amira menyukai anak laki-laki itu? Melihat hal tersebut entah kenapa dia merasa tua. Anak-anak SMA punya keseruan tersendiri. Dan saat ini dirinya sudah melewati fase tersebut. Anak seusia Amira tentunya masih butuh bersenang-senang. Tidak seperti dirinya yang sudah memikirkan tentang keseriusan dalam segala hal. Jadi, apakah dia harus membiarkannya? Membiarkan Amira bermain-main dengan teman lelakinya itu. Saat itu, dengan penuh hati-hati Amira mengendap-endap. Beberapa teman sekolahnya tampak sedang lalu lalang keluar kamar hotel. Amira mencoba bersikap biasa saja. Seolah tidak ada apa-apa. Dia hanya tersenyum ketika beberapa temannya menyapa yang kebanyakan adalah anak laki-laki. Brak, Amira membuka pintu kamar hotel tempatnya menginap dengan sangat kencang. Aduh lo ngagetin gue aja. Suci memegangi jantungnya yang berdegup kencang sementara bedak yang sedang dia pegang jatuh ke atas meja. Aduh, sorry deh sorry. Amira menutup pintu kamar buru-buru.
Lagian lo kalau masuk nggak ketok-ketok pintu dulu. Suci mengambil bedaknya yang terjatuh dan bersungut-sungut. Aduh udah deh nggak usah ngedumel. Lo tahu nggak gue kesini ngendap-ngendap kayak maling. Lalu mendudukan tubuhnya di atas kasur ngos-ngosan. Tak lama Amira beranjak segera mengambil handuk hendak mandi. Tunggu-tunggu. Suci berdiri dari duduknya dengan rambut yang masih dirol. Ini bukan baju yang lo pakai semalam. Suci mebolak-balik tubuh Amira hingga gadis itu berputar-putar. Sifat keponya mulai keluar. Apaan sih Ci? Udah gue mau mandi. Entar gue telat lagi. Amira mendorong Suci menjauh. Cerita dulu dong. Lo semalam ngapain aja sama Abang Faris? Sorot mata Suci menggoda. Amira mendorong Suci dengan kuat. Sifat kepo Suci membuatnya kesal. Lo kepo banget sih. Kalian gak ngelakuin malam pertama kan? Pikiran mesum mulai berkeliaran di kepala Suci. Siapa yang malam pertama? Tia tiba-tiba masuk tanpa diduga. Bukan siapa-siapa. Suci cengengesan. Dia merasa harus menutupi pembahasan ini dari Tia yang lebih mesum darinya. Lo lagi birahi ya? Cetus Tia dengan memperhatikan wajah Suci. Lo kali yang birahi. Lihat aja muka lo udah kayak Mibi, sahut Suci. Amira terdiam karena dintara para sahabatnya dirinya lah yang paling polos dengan pembahasan seperti itu, sementara Suci dan Tia terus berebut omongan dan kesempatan ini digunakan oleh Amira untuk bergegas masuk ke kamar mandi. Saat itu mereka sedang menikmati sarapan pagi di lantai bawah. Amira dan kedua sahabatnya tengah duduk di meja paling ujung. Katanya agar bisa menikmati makanan sambil memandang pemandangan di luar kaca. Tumben si Cecunguk nggak nongol. Cecunguk siapa maksud lo? Tia menimpali Suci. Cecunguk yang sering ganggu Amira. Sahut Suci. Si Riko. Tebak Tia. Suci mengangguk. Amira segera memutar bola matanya mencari-cari sosok Riko yang biasanya selalu menghampirinya. Ada apa dengan laki-laki itu? Kenapa dia tidak menampakkan dirinya saat ini? Semalam setelah suara halilintar yang menggelegar Amira langsung berlari meninggalkannya. Dia ingat Riko ingin mengatakan sesuatu, tapi apa? Dia harus menanyakannya jika bertemu. Tak berapa lama sosok Riko terlihat menuruni tangga. Namun, tidak seperti biasanya Riko malah menghindar dari tatapan Amira. Membuat gadis itu bingung dibuatnya. Nah itu dia si Cecunguk. Idi dia lewat aja. Suci memperhatikan Riko yang berlalu dari meja mereka tanpa melihat atau menyapa sedikit pun. Tuh anak kenapa ya? Tanya Suci penasaran. Amira menggeleng. Dia juga tidak mengerti kenapa Riko bersikap seperti itu, apa karena dia tinggalkan di tengah hujan tadi malam. Itu kan bukan salahnya. Juga bukan masalah besar. Lagi pula siapa yang menyuruhnya untuk membawa Amira berlari-lari di tengah hujan. Terserahlah, Amira lebih baik melanjutkan makannya. Dari tadi perutnya sudah sangat lapar. Hari itu Amira dan teman-teman sekolahnya banyak melakukan kegiatan. Mereka pergi ke banyak tempat-tempat bersejarah lainnya di Bali. Dan saat ini kegiatan terakhir mereka yakni mengunjungi museum. Sedari pagi tadi ponselnya tak luput dari pesan-pesan masuk dari Faris. Laki-laki itu agak protektif padanya hari ini. Sampai-sampai tadi tanpa sengaja dia mengangkat video call dari Faris di depan teman-temannya. Untung saja Suci langsung mengingatkannya. Kalau tidak bisa heboh satu angkatan sekolahnya kalau mereka tahu seorang Amira mengangkat telepon dari aktor terkenal Faris Wirawan. Sudah selesai kegiatannya. Pesan masuk dari Faris. Amira tidak segera membalas pesan dari Faris. Sedari tadi dia tidak bisa fokus dalam kegiatannya karena terus melihat ke layar ponsel membalasi pesan-pesan dari suaminya itu. Mira, pesan masuk lagi dan lagi-lagi dari Faris. Lagi-lagi Amira mengabaikan pesan itu. Dia sudah bosan terus-terusan dikirimi pesan oleh Faris. Dert, panggilan masuk. Dari Faris. Amira segera mengcancelnya. Laki-laki itu benar-benar mengganggunya. Setiap di-cancel Faris selalu meneleponnya lagi. Akhirnya karena kesal Amira mematikan ponselnya. Tanpa sengaja Amira bertabrakan dengan Riko.